ini itu adalah materi manhaj dakwatir Rasul yang menjadi amanah saya untuk menyampaikan, yaitu ilmu tentang pergerakan dakwah yang terkandung di dalamnya adalah fiqhud dalil, kemudian fiqhus sirah, kemudian fiqhul jihad, fiqhud dakwah, dan yang kelima adalah fiqhul waqi' atau fiqhus siasah. Kelima fikih ini diramu dalam satu materi yang disebut dengan manhaju dakwah. Tentunya tidak bisa lengkap dikarenakan keterbatasan waktu. Maka perbagian itu kemudian dicoba untuk dibahas, dibahas di antara kita, dibahas. Jadi silakan nanti mencari ilmu-ilmu tersebut bersama para asatid yang lain, tapi rangkuman atau ramuan daripada 5 materi ini itu tergabung dalam materi manhaj dakwah. Nah, kemampuan untuk meramu 5 fikih ini itulah yang menjadi tujuan dan target daripada materi manhaj dakwah. Nah, sebagai tuntutannya kepada antum, para peserta ini diwajibkan memiliki kemampuan untuk mempresentasikan ulang materi yang disampaikan oleh Ustadz Aris. Materi ini adalah antum mempresentasikan ulang. Ya, maka setiap ma'had nanti dalam sepekan atau setidaknya 2 pekan ini itu mempresentasikan menggunakan HP miliknya Musrifah. Ya, satu ma'had, satu HP, biar kami nggak kebanyakan nanti ya. Anda presentasikan hasil dari kuliah Anda bersama kami pada saat ini. Nanti kami akan memantau sampai di mana tingkat pemahaman antum semua sebagai kader ini. Nah, perlu dicatat bahwa materi manhajud dakwah ini menjadi salah satu dari 3 materi yang dikompetensikan atau materi kompetensi dasar dalam kuliah kita di Ma'had Ali ini ada 3. Satu adalah Al-Quran, kedua adalah Lughah Arabiyah, dan yang ketiga adalah materi manhajud dakwah. Nah, ketiga-tiganya ini wajib memiliki catatan dan wajib melakukan pemahaman melalui presentasi kepada ustadznya masing-masing. Nah, untuk khusus manhajud dakwah nanti dipresentasikan dan HP-nya dijabri kepada kami. Jadi per masing-masing pondok diharapkan bisa memahami ini dengan baik. Apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, silakan dilihat, itu judulnya adalah membangun generasi unggulan. Generasi unggulan. Atau menyiapkan generasi unggulan untuk menyongsong kemenangan umat Islam 2020 sampai 2025. Nah, kata Ustadz Budi Azhari, generasi unggulan itu ciri-ciri khasnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Setidaknya itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, dan di dalam hadis-hadis terdapat di dalam hadis-hadis tentang firqah an-najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Saya ulang ya. Jadi penetapan unggulannya seperti apa itu sudah ditetapkan oleh Nas. Mewakili daripada ciri-ciri itu, kalau di dalam Quran ada di dalam surat Al-Ma'idah 54, sedangkan di dalam hadis
adalah dalam hadis-hadis Taifah al-Mansurah. Taifah Mansurah. Taifah Mansurah ini apa? Yaitu kelompok yang selamat. Itu pengertian yang pertama. Mansurah yang kedua adalah kelompok yang ditolong. Ditolong. Lah Mansurah yang ketiga itu adalah kelompok yang dimenangkan. Dimenangkan. Dan ini hanya akan terjadi kepada sebagian dari umat. Maka di dalam hadis Nabi itu menggunakan kata-kata ta'ifatun min ummati. Min di sini, kata min di sini itu adalah min al-ba'diyah. Min al-ba'diyah. Min yang artinya adalah sebagian. Jadi tidak seluruhnya. Seluruhnya menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi hanya sebagian kecil saja yang akan dititipkan kepada mereka kemenangan ini. Nah, kami memberikan obsesi berdasarkan kajian para ulama dan para pemikir, kemenangan itu akan terjadi di 2020 sampai 2025. Kemenangan generasi unggulan ini. Nah, 2020 itu menurut versi Rusia. Sedangkan 2025 itu menurut versi Amerika. Menurut versi Amerika. Mereka memprediksi kisarannya kemenangan itu mulai diperoleh antara 2020 sampai 2025. Dan salah satu prototipe itu Allah karuniakan kemenangan itu kepada bangsa Afghanistan melalui Taliban. Terjadi kapan itu? 15 Agustus 2021. Berarti antara berapa? Antara 2020 sampai 2025. 2021 sampai 2025. Bisa jadi itu adalah suatu kelompok yang direncanakan oleh Allah untuk membawakan kemenangan. Kita belum ada yang bisa memastikan. Ya. Bisa jadi dalam kehidupan ini akan ada probabilitas. Maka kita mengatakan bisa jadi dan doniyah kita yang paling kuat, doniyah itu artinya sangkaan. Sangkaan kita yang paling kuat itu adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi Azhari, Ustadz Budi Azhari, pakar parenting Nabawi atau sirah Nabawi, itu dia menyatakan dari sifat-sifat yang ada di dalam Quran dan hadis, yang paling pantas untuk menyandang sifat-sifat tersebut di abad modern ini adalah dua kelompok, yaitu Taliban dan Al-Qaeda. Taliban dan Al-Qaeda. Dan kini kita dikaruniakan dengan bentuk kemenangan, ya, kemenangan Taliban yang terjadi pada 15 Agustus setelah 20 tahun mereka berperang. Sementara kemenangan yang sama sudah diperoleh oleh bapak-bapak mereka yang namanya Mujahidin Afghanistan, itu terjadi pada tahun 89. 89 sampai 2021 berapa selang waktunya? Ayo, berapa selang waktunya? 31 ya. 31 tahun. Dulu pernah menang atas Uni Soviet, sekarang menang dengan negara adidaya yang kedua yaitu Amerika. Nah, kira-kira hadis-hadis itu seperti yang dipaparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca.
Salah satunya silakan ditulis. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu min ummati la tazalu min ummati yuqatiluna 'alal haqqi wa fi riwayatin dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum carikan hadis yang Salamah bin Nufail Al-Kiddi. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi wa fi riwayatin dhahirina 'alal haqqi ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. La yadurruhum man khadalahum au khalafahum. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadalik. Monggo semuanya menulis supaya menjadi landasan bagi kawan-kawan yang ada di Ma'had Ali ini. Kalau landasan ayatnya adalah Al-Maidah 54. Kalau landasan hadisnya yang tadi saya sebutkan. Baru satu hadisnya yang kita sebut, banyak. Nanti akan kita dapatkan secara bertahap. Tapi supaya kita tahu bahwa hal itu ada landasannya. Hal itu ada landasannya dalam kita berkiprah untuk membangun generasi unggulan ini. Baik, karena sulit untuk ketemukan, kita urutkan. Hadis itu menunjukkan bahwa akan tetap senantiasa ada dari umatku ini sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Kelompok ini akan tetap senantiasa ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya kelompok itu pada zaman Nabi, enggak. Tapi kelompok ini akan tetap senantiasa ada sampai hari kiamat. Dan ciri khasnya itu adalah memenangkan kebenaran, atau ciri khasnya adalah berperang di atas kebenaran yang dia tidak terperdaya oleh siapa yang menelantarkan, siapa yang membuli, siapa yang mencemooh, siapa yang melakukan pengingkaran terhadap kelompok ini, enggak dipusingkan. Itu namanya la yadurruhum man khadalahum au khalafahum. Mereka tetap konsisten di atas kebenaran ini. Walaupun banyak yang membulinya, mencemoohnya. Kalau dalam ayat wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dengan cercaan apapun. Nah, kita belajar dulu untuk memahami itu tentang akan datangnya generasi unggulan itu merupakan janji yang ditetapkan oleh Allah. Bagaimana kita ini memahami janji tersebut? Mari kita lihat. Kita akan memahami janji yang sudah terrealisir. Ya. Janji yang sudah terrealisir, di mana janji itu dalam hitungan manusia itu adalah impossible. Apa impossible? Tidak mungkin terrealisir atau tidak mungkin terjadi. Lihat kan? Lihat surat Al-Qasas ayat ke-5 dan ke-6. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina istud'ifu wa naj'ala fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Nuridu fi'lun madhi atau fi'lun mudhari'? Mudhari'. Kemudian namunna fi'lun madhi atau fi'lun mudhari'? Mudhari'. Wa naj'alahum a'immah, naj'al mudhari' atau madhi? Wa naj'alahumul warithin.
Mudhari apa mati? Ya. Semua akan berlaku gimana? Kalau memahami fi'il mudhari? Mustakbal, yang akan datang. Yang akan datang. Ya. Maksudnya, saat Allah berjanji ini, kami berkehendak, janjinya dalam bentuk kehendak Allah, untuk mengkaruniakan kepada orang yang dilemahkan, digencet, didolimi, dianiaya. Waktu itu belum terjadi. Bahkan waktu itu Nabi Musa masih kecil. Nabi Musa masih apa? Kecil. Masih terancam oleh peraturan Fir'aun pada ayat keempatnya. Yaitu dia harus mengalami pembunuhan. Pembunuhan. Akibat peraturan Fir'aun. Tapi dia kemudian terbunuh apa tidak? Tidak. Allah dengan kehendaknya dan dengan janjinya, yaitu kami akan menjadikan dia sebagai rasul dan pemimpin. Itu benar-benar dijaga oleh Allah dari makarnya musuh. Dari makarnya musuh. Itu hebat sekali ya. Ini jauh sebelum Nabi Musa jadi pemimpin, Nabi Musa jadi rasul, itu jauh sebelum itu janji ini. Bahkan kalau diruntut yang terdekat saja, itu adalah ditetapkan oleh Allah saat Nabi Musa masih dalam keadaan bayi, baru keluar dari perutnya siapa? Ibunya. Keluar dari ibunya. Nah, maka karena kehendak Allah itu di atas segala-galanya, kalau Allah sudah menyatakan kami akan jadikan pemimpin, kami akan berikan pewarisan harta benda ini kepada orang yang beriman, maka Allah berkehendak untuk memenuhi janji tersebut. Dengan cara bagaimana? Nah, ada kaidah dalam pemenuhan janji ini, monggo ditulis. Innallaha idza arada syai'an, terusannya apa? Innallaha idza arada syai'an hayya'a lahul asbab. Hayya'a lahul asbab. Allah itu kalau berkeinginan untuk berkehendak sesuatu, hayya'a lahul asbab. Allah menyiapkan apa? Sebab-sebabnya. Dalam kasusnya penyelamatan dan rencana menjadikan Nabi Musa menjadi pemimpin, apa sebab terrealisasinya Nabi Musa menjadi pemimpin dan imam di masa pemimpin dan menjadi imam-imam di masa mendatang? Maka dari ayat 7 sampai ayat ke-13 dari surat Al-Qasas itu adalah urutan sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah menuju kepada janji yang akan terrealisir. Ayat berapa tadi? 7 sampai 1. Sebab yang pertama, Allah memerintahkan untuk menyusui. Ini perintah ringan. Memerintahkan ringan. Apa hubungannya? Supaya disusui dalam keadaan apapun oleh ibunya. Karena mereka nantinya akibat dari susu ibu yang pernah dirasakan ini, maka di saat nanti ditemukan orang lain, dia tidak bisa diam, harus nangis terus, kecuali kemudian didatangkan ibu aslinya untuk menyusui. Itu hebatnya. Maka saya pengen ingatkan dalam hal mensikapi perintah ringan. Ini apa sih hubungannya dengan kemenangan nanti? Nggak ada. Tapi pasti Allah punya maksud. Allah punya rencana. Padahal sepele sekali ya.
hanya disuruh merasakan air susu ibu. Itu yang nanti menjadi penyebab ditemukannya ibunya ini dengan siapa? Musa. Dengan Musa. Perintah yang kedua, perintah yang berat dan impossible. Perintah yang kedua dan berat masih di ayat 7. Apa itu? Allah memerintahkan fa'idha khifti alaihi fa'alqih bil yammi. Kalau kamu takut kepadanya, buang anak itu ke sungai. Buang anak itu ke sungai. Kemarin dibahas dalam kajian di kelompok sahabat, yammi itu bisa laut, yammi itu bisa jadi apa nih? Sungai. Lah mana yang benar ini? Maka ada thoriqatul jam'i, ya kalau dibuang di sungai, ujungnya nanti kalau nggak ada yang nemu kemana? Ke laut. Nggak ada yang nemu ke mana? Ke laut. Lah dia kan semua sungai arahnya kemana? Ke laut. Itu namanya bil yammi. Jadi disebutkan tujuannya dulu. Jadi dia aslinya dibuang ke laut. Dari sungai menuju ke laut. Ini disebut dengan perintah yang berat. Bayangkan ya, seorang ibu sedang menimang bayinya, lalu diperintahkan, suruh membuang siapa? Itu kalau tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah atas perintah, nggak bisa terjadi. Nggak bisa terjadi, berat. Berat. Ya. Maka kemudian ibunya Nabi Musa karena ini perintah Allah, dia lakukan, dibuang. Kira-kira ibunya Nabi Musa berat nggak di dalam hatinya? Berat dong. Ini anaknya baru dilahirkan, terus nanti kalau sampai ke laut gimana? Nah, siapa yang ngurusi di sungai ini nanti? Wah, semua kan ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Tapi kalau sudah perintah Allah, Allah menyatakan wala takhofi wala tahzani. Itu ingat-ingat ya. Kalau sudah perintah Allah, seberat apapun, sesulit apapun, Anda jangan pernah takut. Jangan pernah apa? Takut. Ini militan yang harus dimiliki. Jangan pernah takut dan jangan pernah apa? Bersedih. Kenapa? Pasti Allah punya rencana. Itu pentingnya. Pasti Allah punya apa nih? Rencana. Nggak mungkin mencelakakan. Nggak mungkin mencelakakan. Misalkan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Belanjakan hartamu dan kamu jangan menceburkan diri dalam kebinasaan. Itu adalah kita suruh jor-joran mengeluarkan hartanya itu untuk di jalan Allah itu yang sebanyak-banyaknya. Anda loh, nanti kita makan apa dan yang lain? Rasah mikir. Itu caranya gitu, rasah mikir. Nggak usah berpikir. Karena pasti Allah akan memberikan ganti. Allah akan memberikan ganti. Yang lagi viral sekarang ini ada seorang pengelola jenazah. Sudah 32 tahun dia ini kerjaannya memandikan jenazah sama apa ini? Memandikan jenazah sama nyupiri ambulan. Nyupiri ambulan. Yang terjadi apa? Dia gajinya 120.000 per bulan. Per bulan. Dan itu sudah dilalui selama berapa tadi? 32 tahun. 32 tahun. Apakah dia menjadi miskin dengan kerjaan ini? Menolong orang yang seperti ini? Jawabannya enggak. Semua kuliah anaknya gratis semua. Ketika dia sakit di rumah sakit, itu banyak orang yang berlomba untuk ngasih apa nih? Ngasih biaya sakitnya itu. Nggak punya BPJS. Itu hebatnya. Lah siapa yang menggerakkan ini? Ya Allah lah. Begitu. Jadi intinya gini kaidahnya. Kalau sudah perintah Allah, entah ringan, entah berat, maka lakukan. Jangan bersedih dan jangan apa? Takut.
takut. Karena di balik itu ada kehendak Allah yang baik. Apa kehendak Allah kepada ibunya Nabi Musa ini? Lihat Kak, lihat ayat ke-7. Inna radduhu ilaiki. Kami pasti akan mengembalikan siapa? Musa ke pangkuanmu. Kalau Anda jadi ibunya Nabi Musa, ngepal nggak? Ngepal itu apa ya? Menolak informasi itu. Mosok sudah saya buang kemana? Ke laut kok akan kembali kemana? Pangkuan? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka dia akan mengembalikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam janji itu. Lalu janji yang kedua, waja'iluhu minal mursalin. Itu penguatnya pada ayat kelima. Kami akan jadikan utusan dan memimpin Bani Israel ini. Memimpin Bani Israel. Itu yang menunjukkan bahwa janji ini itu ada pada kapan? Saat Nabi Musa masih bayi. Masih apa nih? Bayi. Nah, bagaimana cara Allah merealisasikan? Pertanyaan saya sebelum itu, apakah janji ini semua terrealisir? 5 dan 6? Terrealisir enggak? Dia Nabi Musa jadi pemimpin terrealisir. Seluruh harta benda yang tadinya dikuasai Fir'aun itu berpindah tangan kepada Musa dan pengikutnya. Lalu yang ketiga, Allah berikan kekuasaan kepada Musa dan pengikutnya. Lalu yang keempat, Allah tunjukkan penghancuran Fir'aun saat dia masih bisa sadar melihat sanksi tersebut. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma maka nuyahdarun. Jadi hilangnya kekuasaan itu di depan pelupuk matanya. Saat dia tenggelam, kelepek-kelepek tenggelam itu, dia sadar kekuasaannya hilang. Itu namanya manuria, kami akan perlihatkan. Apa-apa yang dikhawatirkan oleh Fir'aun dan pengikutnya, wahamana wa junudahuma maka nuyah. Semuanya terjadi. Pertanyaannya, bagaimana terjadi? Bagaimana terjadi? Maka tahap kedua, ayat ke-8. Allah gerakkan istrinya Fir'aun untuk datang ke sungai dan menemukan Musa tersebut. Menemukan apa nih? Musa tersebut. Nah, selipan dari itu, sungai itu kan banyak. Ada sungai Nil, sungai yang lain. Sungai Nil itu yang melewati depan istana. Sungai yang tidak Nil itu tidak melewati depan apa nih? Istana. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda jadi orang tuanya Nabi Musa, Anda jadi ibunya Nabi Musa, Anda pilih sungai yang mana? Yang melewati depan istana atau yang menjauhi dari istana? Kenapa, Mas? Kenapa, Mak? Anda pilih itu? Ayo, apa? Kenapa Anda pilih yang menjauhi dari depan istana, tapi justru Anda cari yang lain? Kenapa? Biar tidak diketahui. Itu caranya ente, caranya manusia. Perhitungannya Anda. Ini ben tidak diketahui, itu caranya jangan dialirkan di Sungai Nil, karena Sungai Nil lewat depan apa? Anda akan pilih yang mana? Habis itu pilih sungai yang lain. Tapi Allah berkehendak lewatkan depan istana, sungai depan istana, supaya ketahuan. Loh, beda toh dengan Anda, dengan rencananya manusia sama rencana Allah, beda nggak? Beda. Justru dialirkan itu biar, maka kemudian Allah menggerakkan istrinya Nabi, istrinya adalah Fir'aun untuk datang ke sungai. Sampai di sungai, pas apa ini?
ada terhanyut apa ini? Musa. Terhanyut apa ini? Maka kemudian dipungutlah. Semua itu yang menggerakkan istrinya Fir'aun sampai mau ikut Allah. Itu namanya sebab yang kedua. Tadi sebab yang pertama itu Allah mampukan untuk menggerakkan hatinya ibunya Musa untuk mengikuti perintah Allah. Yang kedua, Allah gerakkan istrinya Fir'aun untuk datang ke sungai dan memungut apa? Memungut itu. Setelah itu, ringkas-ringkasnya diambillah dan ayat ke-9, monggo silakan dilihat. Ayat ke-9 Allah menyiapkan sebab berikutnya, yaitu memberi kemampuan pada istrinya Fir'aun untuk melobi, membujuk, mempengaruhi kepada suaminya yang sangat bengis dan sangat kasar ini untuk berkenan menerima anak ini dan menjadikannya sebagai apa? Anak yang hidupnya di istana. Anak yang hidupnya di mana? Istana. Yang disebut kalau Allah sudah punya kehendak seperti itu. Allah bikin bagaimana hatinya Fir'aun itu atas lobinya siapa? Istrinya untuk menerima anak ini, dia terima dengan lapang dada. Maka ini saya juga pengen mengingatkan para akhwat semuanya, kekuatan Anda ini adalah membujuk, mempengaruhi kepada apa nih? Suami. Wah, itu memang Anda makhluk yang lemah, tapi urusan itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Anda bisa jadi adalah orang yang apa nih? Bisa mempengaruhi sekali. Mempengaruhi kepada langkah suami, kebijakan suami. Wah, tetek bengek. Itu Anda akan apa nih? Dapatkan itu. Maka gunakan itu untuk kebajikan. Karena ini kelebihan bagi apa nih? Padahal Fir'aun itu bengisnya bukan main. Bengisnya, kuasarnya, dan dia nggak mau mengubah peraturan. Kan peraturannya apa tadi di ayat keempat? Menetapkan semua kelahiran laki-laki harus dibunuh. Itu gara-gara dipengaruhi dan dibujuk oleh istrinya, itu bisa Pak? Nah, siapa yang menggerakkan istrinya Fir'aun ini untuk membujuk hingga mampu? Allah. Itu namanya irodahnya Allah. Irodahnya Allah. Lalu irodah yang ketiga, itu kemudian Fir'aun digerakkannya Fir'aun untuk menerima itu dan memeliharanya di istana. Saya ikutin itu. Mereka nggak rasa. Bayangkan ya. Calon musuhnya, calon yang akan menghancurkan apa? Kekuasaannya, tapi dipelihara di dalam dipelihara di dalam apa nih? Itu kehendak Allah. Tadi kaidahnya Allah itu kalau sudah berkehendak untuk sesuatu, Allah kemudian menyiapkan sebab-sebab. Kalau dipelihara di luar istana, wah akan dibunuh. Tapi kalau di dalam istana, gagal oleh dikeluarkan undang-undang lagi. Khusus sak negara ini, khusus yang anak ini tidak boleh dibunuh. Ini peraturan tambahan. Bisa aja kalau berkuasa bisa seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Irodahnya Allah menyiapkan sebab berikutnya apa? Yaitu Allah jadikan anak ini di dalam istana. Di dalam istana itu senantiasa merengek-rengek.
Tidak mau disusui oleh siapapun. Oleh siapapun. Tidak mau disusui oleh siapapun. Maka di ayat ke-11 dan 12 Allah berfirman, hal adulluka, itu kakaknya Fir'aun, kakak perempuannya Fir'aun itu memberikan penawaran. Hal adulluka ala ahli baitin, ibunya yakfulunahu, menanggung dia, mengelola dia, wahum lahu nasihun, dia yang akan memberi nasihat dan membujuk Musa ini. Maka dari situlah kemudian ringkasnya, dari situlah kemudian apa? Ringkasnya Musa yang kecil tadi itu dipertemukan dengan siapa? Ibu. Maka di ayat ke-13 farodatnahu. Anda lihat ayatnya. Farodatnahu ila ummihi. Kami kembalikan dia kepada ibunya. Yang tadinya impossible. Tapi sebabnya disiapkan oleh Allah. Dari impossible menjadi possible. Jadi mungkin. Kalau di tengah kita impossible terus. Kenapa? Kenapa? Lah sudah dihanyutkan. Ya sudah. Dihanyutkan. Larinya kemana? Tapi bagi Allah tidak. Allah bikin sebab-sebabnya bisa loh dikembalikan kemana? Jadi janji Allah tadi apa di ayat ke-7? Setelah melaksanakan kewajiban dan jangan takut, anakmu itu akan aku kembalikan nanti kepada siapa? Sama janji yang kedua apa? Kami akan jadikan pemimpin atau utusan bagi Bani. Dua-duanya terjadi apa tidak? Dua-duanya terjadi. Ya. Dua-duanya terjadi. Jadi begitulah kita ini akan memahami semua janji ini. Saya tunjukkan berikutnya. Mama. Pencet lagi. Pencet. Ya, tadi. Enggak. Ya. Ini janji di dalam peta ini Rasul menjanjikan sama mau dari Quran atau dari hadis itu janji sebuah kebenaran. Walita lamaan nawa'dallahi haq, masih ayat ke-13 tadi ya. Supaya pada tahu bahwa janji Allah itu pasti benar. Mau lewat Rasul atau lewat Allah langsung. Pasti seperti dalam janji. Ini kenyataan di alam modern. Ini kota Konstantinopel. Rasul menjanjikan kota ini akan ditaklukkan untuk kalian wahai umat Islam. Dan sebaik-baik pemimpin yang menaklukkan itu adalah siapa? Orang yang memimpin penaklukan itu. Sebaik-baik pemimpin. Dan sebaik-baik tentara, orang yang ikut di dalam penaklukan tersebut. Silakan ditulis hadisnya kalau belum punya. Latuf tahanna lakum Al-Konstantinia. Al-Konstantinia. Konstantinia itu Konstantinopel. Benar-benar kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan untuk kalian. Fala ni'mal amiruha. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang menaklukkan itu. Fala ni'mal jais, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang apa? Tentara yang menaklukkan apa? Saya di itu kemarin. Konstantinopel tersebut. Janji ini
Mbak Vio baru terrealisir setelah 840 tahun dari janji ini diucapkan. Tapi terrealisir nggak? Terrealisir. Yang penting itu terrealisirnya. Mengenai berapa tahunnya, tidak usah dipikir. Itu kehendaknya Allah. Di tangan seorang anak muda. Ya, seorang anak muda yang belia umurnya baru 21 tahun. Itu mampu memimpin 250.000 pasukan menaklukkan ini. Wah, itu karakternya seperti apa? Empat aja. Luar biasa. Nah, anak muda ini saat masih kecil, yang punya kesadaran akan datangnya janji ini, itu bapaknya, Muhammad Murad. Tapi apa boleh dikata, saat itu umur anaknya yang digadang-gadang ini baru berapa? 6 tahun. 6 tahun. Dan sejak sadar itu anaknya direncanakan, disiapkan dengan sangat bagus hingga pada usia 14 tahun anaknya semakin matang, tidak ada satupun sholat sunnah yang ditinggalkan. Lagi bisa habisin nasi goreng. Hingga pada umur 21 tahun sudah terjadi kematangan dan diserahkan kuasa itu untuk menaklukkan Konstantinopel itu kepada anaknya yang bernama Muhammad Al. Yang saya pengen catat, janji ini janji dari nas kita, baik Quran maupun Sunnah. Yang kedua, kita harus yakin dulu dengan janji ini. Yang ketiga, kita menjalani apa nih? Langkah-langkah untuk menuju terwujudnya janji tersebut. Jadi, kalau Allah sudah menyatakan orang Islam nanti yang berkuasa, pasti itu yang akan terjadi. Nah, kita sekarang ini apa? Kita di Ma'had ini apa? Melakukan apa? Persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan sampai nanti menyongsong kemenangan. Sudah paham dari cerita ini? Jadi kapan menangnya? Pas ente masih hidup ataupun anak Anda yang nanti menemukan, atau bahkan cucu Anda. Oke. Minimal kalau 8 abad 840 itu sudah keturunan keberapa? Di mana? Kelurahan. Ya, kalau katakanlah kali 2 per 1 angkatan keturunan itu sudah 16. Sudah 16. Bukan lagi cucu canggah, wareng udeg-udeg enggak. Wah, sampai ke sana. Baru ketemu Anda sudah di alam lain. Sudah di alam lain. Sekarang saya ngomong, bisa jadi nanti ketemunya adalah cicit Anda. Anda sudah nggak mungkin hidup. Nah, itu pentingnya nanti Anda mewariskan. Mewariskan. Siapa yang Anda wariskan? Anak Anda. Anak Anda akan mewariskan siapa? Cucu Anda. Yaitu anaknya anak Anda. Anaknya Anda akan mewariskan siapa? Anaknya anak dari anak Anda. Namanya cicit. Namanya apa nih? Bisa jadi sampai sana. Tapi saya pengen beritahu, dalam hitungan para pakar, itu dalam waktu dekat-dekat ini, alias jenengan cek urip. Jenengan masih apa? Nampak. Karena prediksinya musuh terjadi antara 2020 sampai 2025. Prediksinya menurut hitungan hadis Nabi bukan 2025 tapi 2024. Dari mana menghitungnya? Dari keruntuhan khilafah, yaitu tahun 2023.
tahun 1924. Nabi bersabda akan berulang kebangkitan umat itu di setiap 100-an tahun. Nah, 100 tahun dari 1924 adalah 2024. Jadi kalau prediksi-prediksi itu benar adanya, kemungkinannya, maka Anda tinggal menunggu berapa? 4. Sekarang 2021. Ya, terus 2022, 2023, 2024. 3 tahun. Ya? 3 tahun. Apanya? Bisa jadi itu 3 tahun, bisa jadi 300 tahun lagi. Ya nggak tahu, tergantung kepada kesiapan kita. Kesiapan kita ini untuk menyongsong kemenangan itu sadar nggak, siap nggak Anda ini. Saya ulang, bisa jadi 3 tahun lagi Anda menang, berdasarkan hitungan tadi, bisa jadi bukan 3 tahun, tapi 30 tahun. Anda berarti 20 ditambah 30 berarti umurnya 50. 50. Bisa jadi kalau nggak 30 tahun, 300 tahun. Tapi pasti terjadi. Belanda sudah di alam barca. Sudah nggak jelas itu, sudah jadi puing-puing. Gitu. Yang menerima itu bisa jadi sudah generasi ketiga dari anakmu. Minimal generasi ketiga. Tapi pasti terjadi. Terjadi untuk anakmu atau cucumu atau cicitmu. Kalau nggak terjadi pada zaman jenengan. Bagaimana itu terjadi? Ayo, bagaimana itu terjadi? Dengan cara ya Anda memahami janji ini, meyakini janji ini, lalu mentransfer ilmu ini kepada garis keturunan Anda. Terus, mungkin nanti yang ketemu dengan saya ini adalah Anda. Dengan anak Anda, saya sudah nggak ketemu. Mungkin anak Anda pas masuk Ma'had Ali, itu aku mati. Aku mati. Nggak ketemu. Tapi akan sangat mungkin itu transfer kepada siapa? Anak Anda. Kenapa? Karena Anda sudah memahami. Karena teman Anda yang nanti jadi posisi seperti saya, ketua Dewan Dakwah, teman Anda misalkan Mas Rudi misalkan, itu nanti ketua Dewan Dakwah, oh ini yang dulu kuliah sama saya. Saya sudah yakin ini, Pak Hamil sudah yakin. Saya titipkan anakku ke dia, jadi dia paham. Mas Rudi pahamnya dari mana? Dari gurunya, namanya Aris Munandar. Begitu. Terus akan tertanamkan sampai nanti. Maka pewarisan nilai ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Sampai di sini bisa paham ya, Pak? Kita memahami dulu janji yang terrealisir supaya Anda yakin betul. Nah, itu saya tutup dengan firman-Nya Allah pada surat As-Sajdah ayatnya 24. Diturunkan, Mas. Mana, Mas? Tambah atoh, Mas. Ya. Ya, terus. Ya. Terus. Nanti yang gini-gini nanti diterangkan saat yang lain. Saya akan menutup aja, menutup. Ini atasnya ini, Mas. Atasnya ini. Inilah ayat ini tadi, Mas. Kejauhan. Kejauhan, Mas. Di atasnya. Terus. Ah. Apa? Butuh apa?
sabar dan yakin. Yakin. Jadi wa ja'alna minhum a'immatan, kami jadikan di antara mereka nanti akan ada yang menjadi pemimpin. Kita ini akan ada yang menjadi pemimpin. Itu buat mandi. Yang akan memberi petunjuk perintah kami ini. Kapan itu terjadi? Satu, lama sobaru. Tatkala Anda sabar di dalam jalan ini. Jangan bergeser. Pokoknya belum terrealisir pun tetap berada di barisan ini. Lama sobaru. Yang kedua, butuh keyakinan. Artinya, kalau sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, yakin 100% akan terjadi. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yuqinun itu yakin. Jadi butuhnya sabar sama yakin. Kalau Anda nggak yakin, ya sudah, itu hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah perpisahan antara kami dengan Anda. Anda sendiri nggak yakin dengan janji Allah. Nggak yakin akan. Seperti ketika saya menyebutkan, Rasul bersabda, mana dari dua kota itu yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin terlebih dahulu, Konstantinopel atau kota Roma? Nabi menjawab, kotanya Heraklius, yaitu kota Konstantinopel. Dan itu sudah takluk apa belum? Sudah. Berarti tinggal berapa kota? Satu kota lagi namanya apa? Roma. Letaknya di mana? Di Italia. Yakin nggak kalau Anda nanti ada yang bisa dipilih sampai menaklukkan kota? Yakin nggak? Tenane. Mosok kita ini hidupnya kayak gini sampai Italia, Ustadz. Iya. Udah Allah tetapkan. Memang kalau secara kamera face wajahnya Anda itu kagak ada yang pantas untuk sampai ke Eropa. Tapi wajah Anda ini ditempeli Islam yang itu berhak untuk mendapatkan apa? Peluang itu ikut menaklukkan kota Roma. Bukan hanya ditempeli Islam, tapi ditempeli Quran. Ditempeli apa nih? Quran. Itulah yang saya suka menggambarkan. Ini tangan, 5 jari, sama. Dengan yang lain miliknya orang kafir, sama 5 jari. Tapi 5 jari yang saya ini saya kasih emas. Itu yang bagus itu jarinya atau emasnya, Mas? Yang membedakan itu ada emasnya. Anda itu yang membedakan dengan manusia yang lain karena Islamnya dan karena Qur'annya. Karena Qur'annya. Jadi potensial sekali Anda itu menaklukkan ibu kota Roma, Italia. Apa iya toh Ustaz? Mesti akan ragu-ragu begitu. Loh iya, itu janji Rasul. Maksud yang saya bilang yang menaklukkan nanti adalah orang kafir. Padahal yang dijanjikan oleh Rasulullah itu adalah orang yang beriman. Itu jelas. Nah, cara berpikirnya kira-kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan. Ini sudah ya. Kita akan lanjutkan pengenalan kelompok-kelompok pasukan berbendera hitam. Pasukan berbendera hitam. Kemudian pengenalan Dajjal. Kemudian potensi kemunculan generasi unggulan dalam Al-Maidah ayat 54. Bagaimana cara untuk memperoleh pertolongan itu dengan ma'iyatullah. Nanti kita terangkan pada waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat. Saya mohon maaf beberapa minggu ini tidak memberikan kuliah kepada Anda karena adanya kesibukan untuk mengelola lembaga Dewan Syariah Kota Surakarta. Jadi itu pekerjaan saya. Saya mohon maaf sekali. Nanti insya Allah akan, kalau kosong saya tetap akan hadir kepada Anda seperti pada saat ini. Jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada Ustadz
Rizky untuk melanjutkan dan menutup acara ini. Tafadhol Ustaz.